Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Cakri. Iya, ini mengawali minggu ini seperti apa rilis neraca perdagangan yang bisa disampaikan nih, yang bisa diketahui oleh para pelaku pasar untuk hari ini? Ya, mungkin kalau kita lihat neraca perdagangan kita, mayoritas pelaku pasar masih memproyeksikan akan surplus ya, bahkan masih di antara sekitar 1 miliar US dollar seperti itu ya. Namun yang perlu kita lihat adalah ketika bulan Juni ini ekonomi kita kembali dibuka, apakah rilis ekspor dan impor kita membaik atau masih saja tumbuh negatif seperti itu. Namun yang mungkin dari data impor yang akan menjadi perhatian utama pelaku pasar ya, di sini akan ada rilis mungkin dari sektor impor dari bahan mentah seperti itu ya. Dimana kalau kita lihat rilis data bahan mentah ini atau bahan baku produksi ini akan menjadi indikasi bahwa sektor manufaktur kita sudah berjalan atau belum di new normal ini seperti itu. Surplus begitu harusnya juga berpengaruh, apakah ini juga berpengaruh baik terhadap mata uang kita, terhadap rupiah setelah 4 hari sempat menguat? Seperti apa pergerakannya untuk hari ini, Mas Puguh? Ya, mungkin untuk hari ini tadi dibuka cenderungnya memang mengalami penguatan ya, apalagi setelah kondisi corona di dalam negeri juga sudah kembali stabil. Setelah pekan lalu di hari Kamis terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya, lebih dari 2.600 kasus baru gitu ya, sekitar 2 kali lipat dari rata-rata bulan Juni. Dan inilah yang sebenarnya di akhir pekan kemarin juga menjadi salah satu pendorong pelemahan rupiah setelah 4 hari sebelumnya mengalami penguatan seperti itu. Dan mungkin kemungkinan besar hari ini rupiah akan bergerak sideways, kecenderungannya masih mengalami penguatan karena memang kondisi corona dalam negeri juga sudah cenderung stabil gitu ya. Sedangkan secara global juga memang minim sentimen dan mungkin ada rencana beberapa negara untuk melakukan kembali lockdown ya. Namun ini impactnya justru tidak akan terlalu besar, lebih besar dari dalam negeri yang kondisi coronanya sudah membaik. Dan optimisme pasar terhadap pasar obligasi dalam negeri dengan adanya rencana budgeting dari pemerintah dan juga burden sharing, ini juga akan menjadi salah satu katalis yang membuat rupiah berpotensi menguat hari ini. Oke, sideways-nya tadi dan berpotensi menguat ini ada di rentang berapa untuk rupiah kita? Nah, untuk mungkin hari ini kemungkinan besar akan ada di antara rentang 350 sampai mungkin 500 ya. Kalau nanti sore ternyata ada gejolak terhadap corona dalam negeri, ada potensi juga rupiah berbalik arah gitu ya. Namun kecenderungannya hari ini akan cenderung menguat. Memang pasar juga akan cenderung wait and see gitu ya, sehingga pergerakan akan sideways. Apa yang ditunggu oleh pasar baik dalam negeri maupun secara global gitu ya, akan adanya earning season kuartal 2 gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan terutama di Wall Street dan juga secara global keseluruhan akan melaporkan laporan keuangannya di kuartal 2 gitu ya. Dan inilah yang akan dinantikan oleh pelaku pasar pada hari ini. Oke, Mas Puguh, ini juga sejumlah negara akan mulai merilis data ekonomi mereka. Ada Jepang, ada Kanada, dan juga ada Uni Eropa. Apa kemungkinan atau proyeksi yang akan muncul begitu? Apakah ini akan mempengaruhi terhadap pergerakan rupiah kita dan sejauh mana begitu pengaruhnya terhadap rupiah? Mungkin kalau dampak secara langsungnya terhadap pergerakan rupiah memang belum ada ya, belum terasa gitu ya. Namun secara psikologis akan mempengaruhi juga psikologi pelaku pasar gitu ya, terkait selera resiko pasar terutama gitu ya. Jika rilis data tersebut nantinya cenderung jelek gitu ya, kemungkinan besar selera pasar akan turun gitu ya. Mengingat masih ada ketakutan terkait corona dan juga pemulihan ekonomi global. Bisa saja kalau memang ada rilis data tersebut jelek, ini akan menjadi indikasi bahwa kemungkinan besar recovery ekonomi secara global ini masih akan cenderung lambat. Oke, itu secara psikologis begitu ya, pengaruh dari neraca keuangan dunia. Tapi rupiah saat ini terhadap sejumlah mata uang asing lainnya, mungkin terhadap Asia terlebih dahulu, seperti apa Mas Puguh? Ya, mungkin untuk hari ini kemungkinan besar pergerakan pasar secara global ya, bukan hanya di Asia, bahkan di Eropa nantinya juga di Amerika, minimnya rilis data ekonomi hari ini dan juga penantian pasar terhadap seperti tadi disebutkan adalah earning season ya, laporan keuangan beberapa emiten terutama di Wall Street, ini akan membuat pergerakan pasar cenderung sideways dan rupiah terhadap mata uang Asia kemungkinan besar pergerakannya akan sangat terbatas sekali. Apalagi kondisi corona memang di Asia juga cenderung sudah cukup stabil ya seperti itu. Sehingga gejolak pasar finansial terutama di kawasan Asia ini akan cenderung terbatas sekali. Oke, akan cenderung terbatas. Kalau kita balik ke dalam negeri, Gubernur BI Periwarjo juga mengatakan masih ada ruang untuk penurunan suku bunga yang mungkin rencananya akan dirilis pada bulan ini juga. Apakah pasar sudah mengantisipasi hal itu? Seperti apa pasar mengantisipasinya kalau Anda melihat ya?
Ya, mungkin kalau pasar apakah sudah price in atau belum, ini sepertinya memang belum ya. Karena memang kalau kita lihat meskipun obligasi kita menguat dengan cukup signifikan ya pekan lalu, namun kecenderungannya ini belum price in juga karena masih rentangnya masih cukup tinggi gitu ya untuk yield yang ditawarkan di pasar gitu ya. Namun kalau kita lihat memang BI kemungkinan besar juga tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Apalagi dengan posisi rupiah yang cenderung juga masih tinggi ya, masih tertekan seperti itu. Di sekitar 14.300 sampai 500 gitu ya. Ini kemungkinan besar BI akan menunda pemangkasan suku bunga tersebut karena ada concern terkait juga kestabilan nilai tukar yang membuat BI akan kecenderungannya akan menahan lah pemangkasan suku bunga, tidak akan dalam waktu dekat. Kemungkinan besar kalau memang akan ada pemangkasan suku bunga gitu ya. Namun kemungkinan besarnya akan ada di akhir kuartal 3 atau di awal kuartal 4. Oke, melihat juga seperti apa fluktuasi dari rupiah, pergerakan rupiah begitu ya. Terima kasih banyak Mas Puguh atas informasinya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik telah bergabung bersama kami.